Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama, semoga hajat orang tua kita, saudara kita, dan muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dan siapapun orang yang pernah kita temui, kita doakan semoga semuanya mereka sukses. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fiddin wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita menuju kesuksesan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya pengen sukses, sukses dan pengen sukses. Semuanya dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak ingin sukses. Dan Allah pun sebenarnya juga mengharapkan kita semua untuk sukses. Kenapa? Karena Allah itu memerintahkan kita ibadah, memerintahkan kita itu untuk sholat, puasa, zakat. Semuanya itu manfaatnya sebenarnya bukan untuk Allah. Tapi manfaatnya itu semuanya, sesungguhnya manfaatnya kebaikan itu semua bukan untuk Allah. Ya, karena Allah ya, karena Allah dengan contohnya dengan memerintahkan sholat itu yang butuh sholat itu bukan Allah. Ya, bahkan bagi Allah itu seluruh manusia, seluruh penduduk bumi, semuanya seandainya mereka tidak sholat pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap tuh Tuhan, walaupun seandainya seluruh manusia, seluruh penduduk langit dan bumi semuanya tidak sholat pun Allah tetap tuh Tuhan itu. Tapi ternyata Allah, kata Allah yaitu yang butuh sholat,
yang butuh eh, apa itu dengan menunaikan sholat itu ya kita dengan menunaikan sholat maka manfaatnya kembali kepada kita. Kita menjadi apa? Kita menjadi dengan sholat hati kita menjadi tenang. Dengan sholat jiwa kita lebih tenang. Dengan sholat eh, kita ibadah doa-doa kita akan mudah cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi tenang, lebih bahagia. Dengan sholat, doa-doa kita juga lebih mudah, cepat tercapai. Itu salah satu. eh, maka Syekh Al-Samargandi mengatakan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang bahagia dunia akhirat itu ada tanda-tandanya, yaitu menurut Quran surat ini disampaikan ya mengenai tanda-tanda, ada pula tanda-tanda orang yang bahagia dunia dan akhirat, yaitu diungkapkan dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Mu'minun Quran surat 23 ayat 1 sampai 9 yang maknanya begini. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istrinya mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Maka barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Itu tadi tanda-tanda orang yang eh, bahagia dunia akhirat. Maka dapat kita perjelas yang pertama yaitu senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk. Hal ini juga dengan sesuai perintah Allah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 238 yang mananya peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Sholat wusta itu apa? Sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi sholat wusta, sholat asar itu menjadi perhatian penting. Nanti kita akan bahas kenapa sholat wusta. Karena sholat wusta itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi kalau kita itu sampai meninggalkan sholat asar itu bahaya sekali. Sholat wusta itu ya, bahaya sekali. Maka yang pertama yaitu kita harus menjaga itu. Itu rumusnya hidup atau tanda-tandanya orang itu bahagia dunia akhirat. Perintahin ya. Maka perintah itu tidak boleh disepelekan masalah sholat tadi. Karena nanti sholat amal apa itu ibadah pertama yang akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Namun jika sholatnya tidak baik, maka nanti semuanya nanti menjadi tidak baik juga, atau akan diperiksa, diteliti satu per satu. Kemudian yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna dalam tindakan kita maupun pembicaraan kita. Rasulullah SAW juga bersabda, di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tak berguna. Jadi ini perintah Allah. Jadi kita juga diperintahkan untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, mungkin ngobrol-ngobrolan yang tidak bermanfaat ya. Rasulullah dalam hadis riwayat Malik juga diceritakan, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik dan diam. Artinya yang meninggalkan perkara yang tidak bermakna tadi, berbicara yang tidak ada maknanya, berbicara yang tidak baik, lebih baik kita berbicara yang baik atau lebih baik kita diam saja. Bicaralah yang baik-baik saja, atau jika tidak bisa lebih baik diam. Itu perintah yang tanda-tanda yang pertama tadi sholat yang khusyuk, yang kedua itu tadi meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Bila harta kita sudah mencapai nisab, ya baik zakat fitrah maupun zakat harta, ya walaupun itu belum mencapai nisabnya masih bisa, ya kita bisa bersedekah. Seandainya belum mencapai nisab ya kita kita bisa bersedekah ya berwakaf atau memberi, kalau sudah ya kita bisa artinya itu melaksanakan
sedekah, zakat atau amal-amalan itu sangat baik sekali, sangat bahagia. Karena kebaikan itu kebahagiaan orang pertama kali yang kita merasakan bahagia, ya diri kita yang memberikan zakat itu sendiri atau bersedekah itu sendiri. Maka terus selanjutnya yang keempat yaitu menjaga kemaluan kecuali kepada pasangan yang sah, sayang. Ya ini artinya itu ya. Ini teman-teman ya. Ini harus karena berzina itu termasuk dosa yang sangat besar ya, dosa yang sangat besar di samping syirik ya. Jadi setelah syirik yaitu dosa yang sangat besar lelaki itu uh, intinya begitu ya, berzina itu ya. Jadi makanya jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan zina dan seterusnya. Ini menjadi perhatian tanda-tandanya. Makanya banyak sekali mereka yang tidak mampu menjaga itu biasanya di kehidupannya juga hidupnya tidak atau agak kesusahan dalam mencari karirnya. Tidak menunggu di akhirat, di dunia saja sudah hidupnya tidak bahagia. Kemudian yang kelima yaitu selalu menjaga amanat yang diberikan dan janji yang telah disampaikan. Jadi orangnya itu amanah ya, amanah yaitu selalu dapat dipercaya yang dan mampu bertanggung jawab itu ya, mampu bertanggung jawab atau kalau kita sendiri mampu kita bagaimana kita sendiri ya Allah. Ya, kita sebenarnya masing-masing dari kita itu memiliki amanah ya. Amanah yang diberikan oleh Allah bagaimana kita menjaga umur kita, waktu kita ya, waktu-waktu kita apakah kita sudah gunakan dengan sebaik mungkin atau belum. Kemudian harta yang kita miliki, ilmu yang kita dapatkan, bagaimana, apakah kita amalkan belum ya? Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban harta kita, usia kita, ilmu kita, atau kita memiliki jabatan, posisi, amanah dari perusahaan, jabatan atau dari masyarakat. Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai anak, ya, bertanggung jawab kepada orang tua kepada anaknya, orang tua suami kepada istrinya, dan kepada orang tua dan kita kepada keturunan-keturunan dan seterusnya. Kita masing-masing memiliki tanggung jawab ya, tanggung jawab baik kepada secara vertikal kepada Allah maupun tanggung jawab kepada horizontal kepada sesama manusia, sesama makhluk. Selanjutnya yaitu yang keenam, zuhud terhadap dunia, cinta terhadap akhir. Jadi kita tidak cinta terhadap dunia tapi cinta terhadap akhirat ya, yaitu yang menyadari kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan di dunia ini. Itu jadi dia tidak mengejar dunia dengan berbagai macam cara. Jadi dunia hanya sebagai ya pokoknya disyukuri saja, adanya berapa disyukuri aja, tidak menggantungkan kebahagiaan itu di dunia. Bahkan kebahagiaan itu adanya di akhirat ya. Dunia ini hanya sebagai sarana sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu ketujuh, mencurahkan seluruh perhatiannya kepada ibadah. Jadi orientasinya, perhatiannya itu ibadah. Dari pagi kita bangun tidur ya, kita fokus, kita langsung perhatikan kita sholat kita, bagaimana bacaan kita. Terus kita berpikir besok kita nanti sore kita mau menambah amalan apalagi bacaan-bacaannya. Kita mencari nafkah untuk menghidupi keluarga juga ya, bekerja untuk keluarga, bekerja ibadah kepada Allah, terus bekerja untuk begitu dapat uang untuk bersedekah, nafkah atau apapun. Jadi semua aktivitas pun ya baik aktivitas ibadah makdoh atau khairul makdoh semuanya diniatkan ibadah kepada Allah SWT. Itulah tanda-tanda orang yang hidupnya bahagia. Itu salah satunya dalam hadis riwayat Ahmad, maka bacalah Al-Quran oleh kalian sebab pada hari kiamat ia akan datang sebagai pemberi syafaat, pemilik pembacanya. Itu salah satunya. Jadi manfaat-manfaat kita memperhatikan, membaca Al-Quran, bacaan-bacaan yang kita baca, amalan-amalan kita baca, sedekah-sedekah yang kita keluarkan, itu semua akan bisa menolong kita, akan memberikan syafaat. Termasuk tadi bacaan Al-Quran. Dan masih banyak lagi yang jika semuanya itu kita niatkan ibadah. Dan itu teman-teman sekalian. Jadi itu tanda-tanda yang orientasinya akhirat. Jadi tidak hanya berdiam diri di masjid, tapi semua aktivitas itu semuanya tersambungkan, terkoneksikan dengan Allah, itu yang membuat dia bahagia, dia tenang, ya itu seperti itu. Jadi menurut Abdullah ibnu Abi Zakaria menuturkan orang yang banyak bicaranya
banyak kesalahannya. Orang yang banyak kesalahannya sedikit sifat waroknya. Waroknya itu kurang kehati-hatiannya. Orang yang sedikit waroknya maka matilah hatinya. Ya, tidak karena tidak hati-hati maka hatinya mati tidak peka. Orang yang hatinya mati atau mati hatinya di, diharamkan Allah ke dalam surga. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati di dalam berbicara, di dalam apapun tidak waroknya, tidak hati-hati, ya ini halal haramnya, maka kita akan diharamkan masuk neraka. Ya maka itu termasuk makanya hati-hati di dalam berbicara dan seterusnya tadi. Selanjutnya yaitu kedelapan bersifat warok tadi atau berhati-hati dari segala perkara yang haram baik yang banyak maupun yang sedikit walaupun sedikit jadi kita hati-hati halal maupun haramnya pun juga harus dibaca harus ini diperiksa ini masih subhat atau bagaimana diperiksa jadi nanti ditanyakan gitu ya kita mencari ilmu mencari pengetahuan kita menambah pemahaman ya jadi uh, itu jadi kita hati-hati sekali di dalam terutama makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini yang harus kita hati-hati karena itu perkara-perkara yang menyebabkan kita semakin menjauh dari Allah ya. Selanjutnya kesembilan yaitu bersahabat dengan orang-orang yang soleh atau berteman dengan orang-orang yang beriman atau yang soleh. Ini salah satu rumus atau kunci atau tanda bahagianya seseorang ya karena kita tergantung dari teman kita. Rasulullah sendiri menyatakan sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Ya, sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka ayo kalau kita pengen dikumpulkan dengan siapa ya, mari kita harus ketemu, sering ketemu dengan orang ya, atau kita harus berusaha mencintai tentu yang cinta yang paling baik yaitu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jika seseorang cinta kepada orang soleh maka kelak ia akan dibangkitkan bersama orang soleh. Kalau kita cinta kepada Rasulullah maka kita juga insya Allah akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu bersahabat orang-orang ya termasuk ya. Selanjutnya yaitu teman-teman sekalian ke-10 bersikap tawadhu, rendah hati dan tidak sombong. Ya, sungguh jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya barang siapa saja yang ruhnya meninggal maka jasad yang barang siapa yang ruhnya meninggalkan jasad dalam keadaan terbebas dari 3 hal maka ia masuk surga. Ketiganya adalah kesombongan, kedengkian dan hutang. Ya, jadi barang siapa yang mereka meninggal dunia dari ruhnya meninggalkan jasadnya, mereka akan masuk surga, yaitu barang yang meninggalkan sifat apa? Sombong, dengki dan hutang. Kalau masih ada sombong, ada dengki, hutang, lah maka mereka harus diselesaikan dulu baru bisa masuk surga. Tapi kalau kita sudah mampu meninggalkan itu semua, insya Allah kita langsung bisa tiketnya langsung patas langsung ke surga, masya Allah. Insya Allah dan ya ke-11 yaitu bersikap murah hati dan dermawan. Sebab orang yang murah hati itu akan dekat dengan Allah. Allah itu senang sekali dengan orang yang murah hati, ya, orang yang suka sedekah, ya, dan orang yang suka sedekah itu akan dijauhkan dari neraka. Orang yang sedekah itu juga dijauhkan dari kemiskinan, ya kemiskinan. Sedangkan orang yang kikir, orang yang medit, orang itu semakin jauh dari Allah, jauh dari Allah, jauh dari surga, dan jauh dari sesama, jauh dari manusia, jauh dari ya. Nah, namun didekatkan dengan apa? Yang kikir itu apa? Dekat dengan api neraka, dekat dengan setan, dekat dengan kemarahan, dekat dengan kemelaratan gitu ya. Maka tentunya kalau kita ingin sukses harus menjadi orang yang memilih mana kita memilih yang dekat dengan setan atau dekat dengan Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan kelimpahan, maka kita harus dermawan. Itu ya rumusnya itu seperti itu. Jadi tanda-tanda ciri-ciri orang yang hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Kemudian ke-12 yaitu bersikap penyayang, ya, penyayang kepada sesama. Jadi kita memiliki sifat penyayang, ya, sifat penyayang. Itu maka sayangilah mereka yang ada di bumi, ini perintah Allah ya. Perintah Allah, sayangilah mereka yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah
oleh mereka yang ada di langit. Sayangilah kita, mari kita menyayangi semua penduduk yang ada di bumi, maka penduduk langit akan menyayangi kita. Dan yang lebih istimewa, orang-orang yang penyayang akan disayang oleh zat Allah. Makanya kita selalu berdoa, ya Allah, masukkanlah rahman rahimmu kepada hati kami. Isilah hati kami dengan rahman rahimmu. Penuhilah hati kami rahman rahimmu. Dan rahman rahim ini menebar ke semuanya. Itu semuanya nanti apa? Mengundang penduduk langit untuk sayang kepada kita. Kalau sudah penduduk langit sayang kepada kita, apa yang tidak kita bisa dapatkan semua. Selanjutnya yaitu ke-13, memberi manfaat kepada sesama tadi, Rahman. Ya, orang ciri-cirinya orang yang bahagia dunia akhirat ya, mereka mampu memberikan manfaat kepada sesama makhluk. Sungguh mulia orang yang selalu memberikan manfaat kepada sesama. Selain dicap sebagai manusia terbaik, juga termasuk mereka golongan hamba yang dicintai oleh Allah. Maka sebenarnya Pak, saya ini kan miskin, saya tidak bisa. Apa yang bisa kami berikan? Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita berikan, apapun yang kita, selama kita niatkan, ya kita dengan tenaga, dengan perhatian, dengan memberi informasi yang benar, apapun mungkin dengan menyampaikan ke sekolah-sekolah tentang motivasi sukses, rahasia sukses, kita niatkan itu berbagi tip-trik itu juga termasuk ya amal yang ya itu termasuk juga berbagi atau memberikan manfaat kepada sesama. Ingatlah amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu memberi kebahagiaan. Kita diberikan. Jadi amal yang paling baik itu memberi kebahagiaan. Ya, jadi menebarkan kebahagiaan. Jadi jangan menebarkan ketakutan. Bantu meringankan dan memberikan kebahagiaan dan membantu meringankan kesulitan, melunasi hutangnya dan menghilangkan rasa laparnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang maknanya begini, bila aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi satu kebutuhannya, maka lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku. Ya, jadi barang siapa ya ada saya menemui orang yang aku memenuhi kebutuhannya itu lebih baik daripada bersolat malam semalam suntuk. Selama iktikaf di masjidku, maksudnya Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh, masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bisa ya, walaupun pagi, walaupun sedikit pun apapun, kita niatkan siapa saja yang berjalan bersama saudaranya dalam satu kebutuhannya sehingga ia siap membantunya, maka Allah akan menetapkan telapak kakinya pada hari di mana banyak telapak kaki yang tergelincir. Jadi kita niatkan setiap hari apa yang kita bisa berikan, ya perhatian, apa yang kita punya uang 1.000, 2.000, 5.000 ya kita apapun yang kita niatkan, insya Allah lah, insya Allah. Ya, kalau tidak ada uang ya dengan senyuman ya. Selanjutnya yaitu ke-14 selalu mengingat kematian sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kenikmatan yaitu kematian. Ya, jadi artinya apa kalau kita mengingat mati otomatis kita semakin hati-hati. Mari kita bandingkan mereka yang lalai pada kematian, mereka akan ingat ya. Mereka yang umumnya malas beribadah, ceroboh bertindak dan begitu ya. Kalau mereka tidak lupa kematian, jadi ingat harta dunia saja, akhirnya dia lupa ibadahnya, lupa sholatnya, lupa sedekahnya. Tapi kalau ingat kematiannya, dia selalu mempersiapkan diri bagaimana menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentunya seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada kematian dan kita selalu apa memperbaiki diri. Itulah tanda-tanda teman-teman sekalian kematian, maka mereka yang ingat kematian, mereka akan sadar sekecil apapun yang mereka perbuat akan dipertanggungjawabkan. Ya, mereka akan lebih hati-hati, lebih warok ya. Apapun yang dilakukannya akan mendapatkan balasan. Ini Quran surat Al-Zalzalah, yaitu barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan ya sebesar sawi pun saya dia akan melihat balasannya. Jadi mereka akan hati-hati dan hati-hati. Itulah teman-teman sekalian tanda-tanda barang siapa yang meraih kebahagiaan, barang siapa yang salah satu tanda-tanda mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya baik di dunia maupun di akhirat. Sementara tanda-tanda yang orang celaka adalah kebalikannya dari tadi,
ya dari kebaikan-kebaikan yang tadi yang saya sampaikan, yang selalu melupakan sholat, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermakna, menjaga kemaluannya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, itu tadi ya, dan yang diingat hanya dunia 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 saja, itulah tanda orang yang tidak atau kurang bahagia dunia akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Semuanya kita doakan ya, terutama orang keluarga besar kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih. Pagi ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepada-Mu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan khilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk pada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Qayyum, ya Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2024. Ya Allah, datanglah setiap hari tamunya ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, Setia Pemuda, Asri Loka, dan Lokajaya untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga.
dan semoga bursa kerja Pelindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya memuji Basa Ilin, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon dan hanya kepadamu lah kami serahkan segala urusan. Karena engkaulah sebaik-baiknya penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, teman-teman, mari kita fokus ke diri kita masing-masing. Mari kita lihat diri kita, yang mulai ujung rambut, rileks, sambil kita lihat dosa-dosa apa yang kita sombongkan dari rambut kita, kepala kita, pikiran kita yang kosongkan, sambil astagfirullahaladzim, ya. Mata kita rilekan, astagfirullahaladzim. Hidung kita rilekan, astagfirullahaladzim. Mulut kita, dosa mulut kita, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dagu kita, leher kita, ya kita, ya Allah, astagfirullahaladzim. Punggung, telinga kita, punggung kita, rileks, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tangan, jari tangan, astagfirullahaladzim. Dada kita, tidak ada yang kita banggakan, ya Allah, astagfirullahaladzim. Perut kita, astagfirullahaladzim. Paha kaki kita, astagfirullahaladzim. Lutut, betis, tumit, jari kaki, paha, semuanya. Mungkin kita salah melangkah, ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, rilekkan, turun nafas Anda, turun nafas Anda, alhamdulillah, ambil nafas. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kau masih berikan kesempatan kepada kami ya Allah, walaupun kami banyak salah lupa dan dosa ya Allah, kau masih berikan kesempatan kepada saya ya Allah, pada kami ya Allah, untuk memperbaiki diri kami ya Allah, lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya Allah. Alhamdulillah, alamin, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alamin, alhamdulillah, alamin. Terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami orang tua yang baik, ayah ibu yang baik, pasangan hidup yang baik, saudara-saudara yang baik, kakak adik yang baik, ya, putra putri yang soleh maupun soleha, putra putri yang soleh maupun soleha, rezeki yang banyak barokah ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan kepada kami impian-impian yang begitu indah, impian-impian yang begitu indah. Terima kasih ya Allah. Amin, amin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Allah, limpahkanlah rahman rahimu kepada kami. Limpahkanlah rahman rahimu kepada hati kami. Isilah hati kami rahman rahimu. Padutlah hati kami rahman rahimu. Penuhilah sifat kami rahman rahimu. Berkailah hati kami rahman rahimu. Ya Allah, tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah, karena kau ya Malik Yaumiddin, kau penguasa dunia dan akhirat, tidak ada yang, ya Allah, kami pasrahkan semua urusanku. Malik Yaumiddin, kami pasrahkan semua urusan, kami pasrahkan semua cita-cita kami kepadamu ya Allah. Kalau Malik yang kau yang mewakili kami ya Allah, Malik Yaumiddin. Ya Allah, iya karena berdua, iya karena nasta'in, semata-mata semua aktivitas kami serahkan padamu ya Allah. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang sesat ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Amin. Kumpulkanlah kami dan orang yang baik-baik ya Allah. Dan datangkanlah kepada kami orang yang baik-baik ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yulihul mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi. Innallaha la yulihul mi'ad. Dan ya Allah, tempatkanlah kami, tempatkanlah putra-putri kami. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah mereka. Aku tempatkanlah mereka tempat yang berkah, tempat yang baik, karena kalau sebaik-baik tempat yang terbaik ya Allah, ya Allah. Amin. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat, yang bisa menebar manfaat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada seluruh orang-orang yang kami temui dimanapun kami berada ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan murni dari saya pribadi. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.